Selamat datang di channel video saya. Pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan perbandingan ayat kasih dan ayat membunuh yang ada dalam Al-Quran. Pada video saya kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat bersama-sama perbandingan ayat kasih dan ayat perang yang ada dalam Al-Quran. Kita lihat bersama-sama. Tentang perbandingan ayat cinta dan ayat perang, saya pernah membuat tulisan di blog saya. Jadi kalau Anda mau membaca, mengetahui lebih dalam dan lebih luas, silahkan baca di blog saya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan gambaran kecil tentang perbandingan ayat cinta dan ayat perang tersebut. Kalau kita memperhatikan Al-Quran, kita akan menemukan bahwa ayat cinta itu terdapat dalam 49 surah. Sedangkan ayat perang itu ada pada 24 surah dari 114 surah. Jumlah ayatnya itu, ayat cinta itu 120. Sedangkan ayat jihad, ayat perang itu 124. Jadi tampak di sini bahwa sekalipun jumlah surahnya kecil, ya, jumlah surahnya kecil, separuh dari jumlah surah ayat cinta, tetapi jumlah ayat perangnya itu sangat banyak, lebih banyak dari ayat cinta. Ini artinya Allah lebih sering melontarkan seruan perang ketimbang seruan cinta. Demikian juga dengan tampilan katanya. Ayat cinta hanya 131. Berbanding terbalik dengan ayat perang 174. Jadi kan bisa dikatakan sekalipun jumlah surahnya kecil, Allah lebih sering melontarkan seruan perang, seruan jihad. Maka tidak heran kalau Islam diidentikan dengan agama perang. Ya. Nah, bagaimana dengan perbanding konteks waktunya? Kalau kita melihat konteks waktunya, ayat cinta itu untuk masa lampaunya itu ada 19 ayat, sedangkan kininya itu 101 ayat. Ayat perangnya hanya 5 ayat untuk konteks lampau, sedangkan konteks kini, konteks Muhammad itu ada 119 ayat. Sekali lagi, untuk konteks kininya lebih banyak ayat perangnya. Jadi tampak jelas, semakin jelas di sini bahwa Allah lebih sering melontarkan seruan perang kepada umatnya. Maka tidak heran Islam identik dengan agama perang. Nah, bagaimana dengan konteks perintah? Nah, kita akan lihat bersama-sama ya, perintah cinta dan juga perintah perang dalam Al-Quran. Ayat cinta itu ada 5 ayat, sedangkan ayat perang itu ada 22 ayat. Jadi, tampak jelas di sini bahwa Allah lebih sering memberi perintah, lebih banyak memberi perintah untuk perang daripada perintah untuk kasih. Ya. Nah, ini ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran yang merupakan wahyu Allah. Nah, kita akan telusuri lebih dalam. Dari 20 ayat ini, ada 21 ayat itu konteks kini, konteks Muhammad. 1 ayat itu lampau. Sedangkan ayat kasih itu, semua ayatnya itu adalah konteks kini. Nah, akan tetapi dari 5 ayat ini, itu 3 ayat berupa larangan. Ya, artinya Allah memberi perintah untuk tidak mengasihi orang kafir, orang non-muslim. Jadi kasih itu tidak ditujukan kepada orang kafir. 1 ayat cinta kepada orang tua, 1 ayat untuk sesama muslim. Itu. Sedangkan pada ayat perang ini, dari 21 ayat itu
ada 20 ayat perintah positif. Artinya peranglah, berperanglah kalian, perangilah, berjihadlah. Nah, seperti itu. 2 ayat perintah itu negatif, jangan perangi. Itu. Tetapi satu hal yang menarik, dari 2 ayat ini ada satu ayat ya juga berisi perintah positif. Itu. Ya, ada satu ayat berisi perintah positif. Nah, jadi dari sini tampak jelas bahwa perintah kasih yang ada dalam Al-Quran itu ditujukan kepada sesama Islam, bukan kepada non-Muslim. Sedangkan perintah untuk perang itu ditujukan kepada kaum kafir, kaum munafik, musyrik, dan kaum zalim. Nah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahnya orang Islam. Ya, nah, jadi harus disadari ini semua bersumber dari Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu Allah. Nah, berhadapan dengan penjelasan di atas tadi, seringkali kita mendengar umat Islam melontarkan pembelaan sekaligus pembenaran Al-Quran. Ya, nah, kita akan coba melihat dan menanggapi. Ya, yang pertama, mereka sering mengatakan bahwa ayat-ayat perang itu harus dibaca dalam konteks waktu, yaitu masa Nabi. Bahwa orang kafir, orang munafik yang diperangi itu adalah orang kafir, orang munafik pada masa Nabi, bukan pada masa sekarang. Ya, berhadapan dengan rasionalisasi seperti ini, kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah ayat cinta juga harus dibaca dalam konteks waktu? Dan kalau benar ya rasionalisasi itu, maka dapat dikatakan bahwa wahyu Allah itu sudah mati, dia tidak lagi relevan, ya. Jadi untuk apa ada dalam Al-Quran? Dan kalau demikian, maka ini bertentangan dengan sifat khas Allah, yaitu kekal, bahwa wahyunya tidak kekal. Itu, ya. Nah, ini harus disadari oleh kaum Muslim. Rasionalisasi yang lain adalah bahwa ayat-ayat perang itu mendapat pemaknaan baru, ya. Bahwa ayat perang itu artinya memerangi kemungkaran, kejahatan dari kaum kafir, dari kaum munafik dan lain sebagainya. Sering mereka melontarkan seperti itu. Nah, pemaknaan baru seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan maksud Allah sendiri. Dan juga bertentangan dengan sifat Allah, yaitu bahwa Allah itu jelas, bahwa wahyunya itu jelas. Itu. Jadi artinya pemaknaan baru itu tidak sesuai dengan maksud Allah. Jelas-jelas itu lebih diutamakan pada kehendak pribadi orang yang menafsirkannya itu. Jadi kasihan, Allah sudah memberi perintah tetapi diabaikan, mereka lebih mengikuti kemauan manusiawinya. Ini kan sangat memprihatinkan. Gitu. Ada juga rasionalisasi mengatakan Alkitab juga memuat perintah perang kok. Nah, memang benar Alkitab pada perjanjian lama itu banyak bercerita juga tentang perang. Tetapi harus disadari bahwa ada perbedaan konsep dan bentuk kitab suci antara Alkitab dan Al-Quran. Alkitab itu lebih banyak narasi. Dia mau menggambarkan sejarah keselamatan, ya, keselamatan manusia yang berawal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa dan berpuncak pada peristiwa penyaliban Yesus dan kebangkitannya. Jadi, tidak bisa itu dihilangkan. Itu harus tetap ada. Dari situlah orang Kristen membaca sejarah keselamatan tersebut, jatuh bangunnya itu. Dan harus disadari Yesus telah menggenapi
hukum Taurat. Makanya Yesus menggenapi dengan apa? Dengan kasih. Itu ya. Nah, jadi harus beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu murni berisi wahyu Allah, kata-kata Allah yang tidak bisa ditafsirkan berbeda dari maksud Allah sendiri. Seperti itu. Terakhir, mereka mengatakan bahwa faktanya masih banyak orang kafir hidup, orang musyrik, orang zalim, munafik hidup. Di sini kita bisa mengatakan bahwa umat Islam sekarang itu tidak berani melaksanakan kehendak Allahnya, perintah Allahnya. Karena apa? Mereka takut masuk penjara. Ya, jadi artinya mereka lebih taat kepada hukum sipil, hukum negara daripada hukum agama. Dan untuk itulah mereka membuat pemaknaan baru yaitu zakat. Jadi untuk berperang melawan orang kafir ini mereka motivasinya di zakat. Nah, demikianlah uraian penjelasan kami perbedaan ayat kasih dan ayat perang yang ada dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih.